catatan besarnya itu ada di Pelabuhan Merak dan juga di jalan tol. Oleh sebab itu, secara detail yang bekerja di lapangan itu harus betul-betul melihat sehingga perbaikan dari manajemen tahun yang lalu untuk arus mudiknya harus lebih baik. Tapi juga hati-hati. Ini saya ingatkan semuanya yang ingin mudik, hati-hati, ada lompatan yang besar. Jumlah masyarakat yang mudik dari 86 juta dari survei ini ke 123 juta. Artinya ada kenaikan kurang lebih 45%. Ini yang semuanya harus dihitung, dikalkulasi. Sehingga tadi saya menanyakan secara detail karena tidak ingin kejadian tahun yang lalu terjadi pada tahun ini. Presiden Joko Widodo meninjau langsung Pelabuhan Merak Kota Cilegon, Provinsi Banten pada Selasa 11 April 2023. Presiden Jokowi memastikan bahwa kesiapan dan desain besar perencanaan arus mudik pada tahun ini dapat berjalan dengan baik. Presiden meminta seluruh jajarannya untuk menghitung secara detail perencanaan arus mudik tahun ini, yang diperkirakan jumlah pemudiknya meningkat dari 86 juta ke 123 juta. Ia berharap problem yang terjadi pada mudik tahun lalu seperti kemacetan di ruas Cikuasa Atas dan Cikuasa Bawah tak terjadi lagi pada tahun ini. Presiden Joko Widodo pun mengimbau seluruh pemudik yang ingin menyeberang lewat Pelabuhan Merak untuk memesan tiket terlebih dahulu melalui e-ticketing. Menurut Presiden Joko Widodo, salah satu hal yang cukup mengganggu pada tahun lalu adalah penumpang tanpa tiket. Presiden pun mengapresiasi sejumlah upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kemacetan di Pelabuhan Merak, antara lain dengan penambahan pelabuhan dermaga di Pelabuhan Bojonegara PT BBJ dan Pelabuhan Ciwandan. Dengan penambahan 2 dermaga tersebut, kapasitas penumpang bertambah dari 34.000 menjadi 49.000. Berikut liputan selengkapnya kami tampilkan untuk Anda. Sudah ada penambahan pelabuhan dermaga, yaitu di Pelabuhan BBJ dan Pelabuhan Ciwandan. Ini bagus. Sehingga kapasitas penumpang bergerak dari 34.000 melompat menjadi 49.000. Ini bagus. Kemudian manajemen di lapangannya diatur, pelabuhan yang khusus untuk sepeda motor, pelabuhan yang khusus untuk mobil dan kendaraan kecil dan bus, pelabuhan yang khusus untuk kendaraan berat sudah dipisah-pisah. Ini juga sangat bagus. Dan saya harapkan seluruh penumpang yang ingin naik di Merak sudah memesan tiket lewat e-ticketing. Karena tahun yang lalu ini sangat mengganggu yang tidak pegang tiket. Semuanya harus pegang tiket sebelum masuk ke Pelabuhan Merak. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menganjurkan masyarakat untuk mudik lebih awal agar terhindar dari kepadatan di hari puncak arus mudik Lebaran tahun ini, yang diprediksi akan terjadi mulai tanggal 18 hingga 21 April 2023. Bagi masyarakat yang sudah bisa libur, dipersilakan mudik lebih awal, mulai 13 April sampai dengan 17 April karena jalanan tak terlalu padat. Menteri Perhubungan mengatakan jumlah upaya dilakukan pemerintah untuk memecah kepadatan arus penumpang dan kendaraan di satu hari tertentu, sehingga tak terjadi satu puncak arus mudik yang terlalu tinggi yang menyebabkan kepadatan tak bisa dikendalikan. Adapun sejumlah upaya antisipasi yang telah dilakukan diantaranya yakni memajukan libur cuti bersama menjadi tanggal 19 hingga 25 April 2023. Dengan begitu terdapat tambahan hari yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk melakukan perjalanan lebih awal atau tak mepet dengan hari-hari Lebaran.
Selain itu, sejumlah operator transportasi dan jalan telah memberikan tarif diskon atau promo untuk mendorong masyarakat mudik lebih awal. Keterangan imbauan Kementerian Perhubungan kami tampilkan untuk Anda. Kita menghimbau masyarakat agar memanage waktunya itu tidak berbenturan pada waktu-waktu puncak. Sehingga peak time yang terjadi dalam proyeksi kita itu tidak terjadi. Kata-kata 10 hari sebelum Lebaran atau setelah Lebaran atau keliling kota saja tidak pulang gitu ya. Jadi banyak hal yang harus bisa kita diskusikan itu. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Muhadjir Effendi mengatakan dengan meningkatnya jumlah pemudik maka pemerintah akan mempersiapkan pelaksanaan mudik Lebaran 2023 dengan sebaik-baiknya. Muhadjir menerangkan berbagai upaya dilakukan pemerintah, mulai dari antisipasi segi keamanan dan kenyamanan, persiapan jalur mudik, jalur penyeberangan, tarif moda transportasi, keamanan harga bahan pangan, dan sampai skema bantuan sosial. Upaya tersebut dilakukan agar masyarakat bisa merasakan kegembiraan di mudik Lebaran tahun 2023 ini. Selain itu, Menko Muhadjir menyampaikan pemerintah akan menyediakan bansos berupa bus bagi masyarakat tak mampu yang diberikan kepada 21 juta keluarga penerima manfaat. Menko PMK menerangkan tagline atau slogan mudik Lebaran tahun ini ditetapkan pemerintah adalah mudik aman dan berkesan. Ia berharap dengan berbagai upaya yang dilakukan pemerintah bisa mewujudkan mudik yang berkesan dan menggembirakan untuk seluruh masyarakat di Indonesia. Berikut imbauan dari Menteri Perekonomian terkait persiapan jalan tol. Ada beberapa kesimpulan ataupun keputusan yang sudah bisa kita putuskan bersama dan juga ada yang perlu kita tindak lanjuti untuk dikomunikasikan dengan kementerian dan badan terkait. Yang bisa saya sampaikan, pertama, rekayasa lalu lintas di jalan tol tentu harus dilakukan dengan melihat kondisi real saat ini dan nanti. Kemudian para pengelola jalan tol diharapkan memberikan pelayanan sebaik-baiknya serta berinovasi seperti kemungkinan untuk lebih memperlancar interkoneksi antar operator agar masyarakat bisa lebih simpel. Misalnya hanya mentap kartu tolnya pada pintu masuk dan saat mau keluar saja. Kemudian pengelolaan jalan tol agar dapat memberi info-info yang penting dengan jelas pada saat masuk tol maupun di semua rest area mengenai kondisi jalan tol yang akan dilalui oleh para pemudik. Kemudian memberikan info tentang jalur alternatif non-tol di sekitar jalan tol yang juga untuk membantu kelancaran pada saat masuk maupun keluar tol bekerjasama dengan aparat terkait dan pemerintah daerah setempat. Kemudian memperhatikan pengalaman tahun lalu, harap diperhatikan terjadinya kepadatan di rest area yang menyebabkan terganggunya lalu lintas jalan tol. Dan tadi juga sudah dilaporkan, di antara lain solusinya adalah penambahan rest area di beberapa titik. Dan yang kedua yaitu memperlebar jalan di pintu-pintu masuk rest area sehingga penambahan jalur atau perlebaran jalan di depan pintu rest area itu tidak akan mengganggu arus perjalanan lalu lintas yang ada. Kemudian juga tadi hasil beberapa hal yang perlu saya sampaikan juga bahwa hal yang informasi untuk keluar tol Cilegon Timur akan ditambah rambu-rambu oleh BPPJ bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Banten dan Kota Cilegon. Kemudian akan disediakan pertambahan fasilitas top up kartu tol di rest area. Kemudian agar mendorong masyarakat yang menggunakan BBM subsidi untuk menggunakan aplikasi My Pertamina dan nanti untuk berkaitan dengan bagaimana mempermudah pelayanan di tol masih akan kita bicarakan dengan Dirut Pertamina agar lebih memperlancar perjalanan di jalan tol. Saya kira itu beberapa informasi yang Pihak kepolisian menerapkan rekayasa lalu lintas pada saat arus mudik di tol Trans Jawa. Direktur Penegakan Hukum Dirgakum Korlantas Polri,
Brigjen Aan Suhanan mengatakan rekayasa lalu lintas bakal diterapkan di ruas tol Jakarta Cikampek saat arus mudik. Rekayasa lalu lintas yang dilakukan berupa sistem lawan arah atau kontraflow pada 3 lajur di jalan tol Jakarta Cikampek. Melalui kontraflow ini, Aan mengatakan masyarakat yang tak mudik masih bisa menggunakan jalan tol Jakarta Cikampek untuk beraktivitas. Masyarakat yang tak mudik dapat menggunakan satu lajur dan bahu jalan. Masyarakat pengguna jalan yang akan mengarah ke Jakarta dari Bandung maupun dari timur Cikopo masih bisa melalui jalan tol pada saat kontraflow diberlakukan. Begitu pula sebaliknya pada arus balik bagi pengguna jalan tol dari arah Jakarta menuju timur, sehingga tak ada akses yang tertutup pada saat arus mudik maupun arus balik dari Bandung maupun dari Jakarta menuju Bandung. Selain itu, pihak kepolisian bakal menerapkan delay system di rest area KM 43 dan KM 68 Tol Merak. Berikut keterangan Dirgakum Korlantas Polri Brigjen Pol Aan Suhanan terkait rekayasa lalu lintas kami tampilkan untuk Anda. Terima kasih, izin Pak Menko disampaikan kepada teman-teman wartawan. Untuk jalan tol, terutama ke arah timur, jalan tol Jakarta Cikampek, kemudian Cipali, karena di situ ada bottleneck dari Cikampek ke Cipali, kita akan melakukan rekayasa lalu lintas one way untuk Cipali 72 sampai dengan 414. Kemudian di Jakarta Cikampek karena sudah 4 lajur, ini kita maksimal akan melakukan kontraflow 3 lajur sehingga masyarakat pengguna jalan yang akan mengarah ke Jakarta dari Bandung maupun dari timur Cikopo ini bisa melalui jalan tol pada saat kontraflow diberlakukan di Jakarta Cikampek. Begitu juga sebaliknya, pada saat arus balik, ya, arus balik untuk pengguna jalan tol dari arah Jakarta menuju timur, ya, pada saat diberlakukan kontraflow di Jakarta Cikampek, ini masih diberikan akses satu lajur dan bahu jalan, sehingga tidak ada akses yang tertutup pada saat arus mudik maupun arus balik, ya, dari Bandung maupun dari Jakarta menuju ke Bandung pada saat arus balik. Kemudian untuk arah Merak, kita akan berlakukan delay system di rest area 43, ya, kemudian di rest area 68. Ini maksudnya untuk mengatur kendaraan yang akan mengarah ke dermaga Merak maupun ke Ciwandan nantinya untuk angkutan barang. Saya kira itu Pak Menteri tambahan dari Korlantas tentang rekayasa lalu lintas yang akan diberlakukan di jalan tol. Terima kasih. Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol BPJT Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Yongki Triyono mengungkapkan akan ada tambahan 3 rest area fungsional. Selain itu, Yongki mengungkapkan akan ada 1 holding area untuk masyarakat yang mudik. Pihaknya telah menyiapkan 127 tempat istirahat pelayanan atau TIP dan tambahan 3 rest area baru. 3 rest fungsional tersebut berada di Tol Pemalang Batang KM 338A, Tol Pemalang Batang KM 319B, dan Tol Jakarta Cikampek KM 19B. Sementara tambahan holding area bakal berada di KM 81A dan B, ruas Tol Cikampek Palimanan. Seperti diketahui, Kementerian Perhubungan memprediksi ada peningkatan mobilisasi masyarakat pada arus Lebaran mencapai 47% dari tahun lalu. Kemenhub memprediksi akan ada 123 juta orang yang mudik pada Lebaran tahun 2023 ini. Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol BPJT Yongki Triyono. Keterangannya kami tampilkan selengkapnya untuk Anda. Kami dari Kementerian PUPR mendukung kelancaran dan kenyamanan arus lintas mudik Lebaran tahun 2023 ini dengan memastikan pengoperasian seluruh ruas jalan tol kami sepanjang 2.624 km. Yang mana untuk mendukung ruas jalan tol tersebut kami sudah menyiapkan sebanyak 127 tempat istirahat dan pelayanan atau TIP, dan juga adanya tambahan 3 rest area yang baru untuk fungsional dan juga 1 holding area di kilometer 81A dan B. Dan kami juga akan memfungsionalkan 11 ruas jalan tol, yang mana 7 berada di Pulau Jawa dan 4 di Pulau Sumatera, sepanjang total 222 km.
Fungsional dari jalan tol tersebut, karena sifatnya fungsional, kami hanya melaksanakan dari pagi hingga sore hari. Namun kami telah memastikan bahwa jalan tol tersebut dapat digunakan secara aman. Berbagai pekerjaan yang sudah kami lakukan, termasuk pelebaran-pelebaran jalan dan juga penanganan kondisi dalam kondisi baik, sudah kami lakukan dan alhamdulillah sudah selesai per tanggal 12 April yang lalu atau H-10. Sehingga mudah-mudahan masyarakat dapat menggunakan jalan tersebut dengan nyaman. Ada satu titik yang akan kami tambahkan, yaitu penambahan taper, khususnya di pertemuan Tol Cisumdawu dan Cipali, yang mudah-mudahan akan selesai di tanggal 16 April ini. Dukungan lain, kami menyiapkan berbagai dukungan, termasuk adalah fasilitas dari rest area, dan juga peningkatan dari penempatan SPKLU, jadi charging untuk mobil listrik, sebanyak 14 titik, yang mana 1 titik di Jakarta Merak, 11 titik dari Jakarta ke Purbolinggo, dan 2 titik di Jagorawi. Dan mudah-mudahan dukungan tersebut dapat memberikan pelayanan lebih kepada masyarakat. Khusus untuk Jakarta ke arah Merak, di rest area 43 dan 68, kami bekerjasama dengan ASDP menyiapkan untuk pembelian tiket ferry di Pelabuhan Merak, sehingga masyarakat dapat membeli tiket di kedua rest area tersebut. PT Jasa Marga Persero Tbk akan memberlakukan diskon sebesar 20% untuk tarif terjauh di jalan tol Jakarta Cikampek. Diskon tarif tol 20% ini hanya berlaku di 2 gerbang tol, yakni gerbang tol Cikampek Utama Jalan Tol Jakarta Cikampek yang menuju atau dari arah Trans Jawa, dan GT Kaliurip Utama Jalan Tol Cipularang yang menuju atau dari arah Bandung. Periode pemberlakuan diskon tarif tol 20% di Jalan Tol Jakarta Cikampek pada Minggu 16 April 2023 sekira pukul 6 pagi hingga Selasa 18 April 2023 sekira pukul 6 pagi. Tak hanya pada arus mudik, Jasa Marga juga akan memberlakukan diskon tarif tol 20% di Jalan Tol Jakarta Cikampek pada periode arus balik, yakni pada Kamis 27 April 2023 sekira pukul 6 pagi hingga Sabtu 29 April 2023 sekira pukul 6 pagi. Berikut keterangan Direktur Operasi PT Jasa Marga Fitri Vivianti selengkapnya. Pak Menko dan Bapak Ibu jurnalis, kami sampaikan khusus untuk ruas yang dikelola oleh Jasa Marga, diskon 20% itu akan diterapkan pada saat mudik tanggal 16 dan 17 April mulai dari jam 6, kemudian untuk baliknya akan dilaksanakan pada tanggal 27 dan 28 April dengan besaran diskon sebesar 20%. Untuk golongan 1 tarifnya 20.000 menjadi 16.000. Begitu juga dengan golongan 2 itu dari golongan 2 dan 3 dari semula 30.000 menjadi 24.000. Kemudian golongan 4 dan golongan 5 dari semula 40.000 menjadi 32.000. Tribuners, kami juga telah merangkum sejumlah informasi seputar mudik Lebaran 2023 yang terjadi di tanah air. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Pemberlakuan one way di Tol Cipali berimbas pada aktivitas warga Karawang, Jawa Barat. Seorang warga Karawang, Jawa Barat mengaku terjebak macet hingga 5 jam akibat efek one way Tol Cikopo Palimanan, Tol Cipali diberlakukan kemarin siang pada Selasa 18 April 2023. Ayulia, 26 tahun, warga Karawang yang bekerja di Kabupaten Subang, hendak pulang ke Karawang pada pukul 2 siang waktu Indonesia Barat. Namun karena diberlakukan one way Tol Cikopo Palimanan, Ayulia tak bisa masuk ke dalam gerbang Tol Subang. Ayulia pun diarahkan ke Jalan Arteri Subang Purwakarta. Selama menempuh 4 jam perjalanan, ia baru bisa menembus Kabupaten Purwakarta. Dalam waktu normal dari tempatnya bekerja di Kabupaten Subang ke tempatnya tinggal di Kabupaten Karawang, hanya membutuhkan waktu 2 jam saja. Mengutip Kompas.com, Korps Lalu Lintas Korlantas mulai memberlakukan skema satu arah atau one way di ruas jalan KM 72 Tol Cipali hingga KM 414 Tol Kali Kangkung pada Selasa 18 April 2023.
Kepala Bagian Operasi Kabagops Korlantas Polri, Kombes Edi Junaidi mengatakan rekayasa lalu lintas tersebut mulai pukul 2:30 sore waktu Indonesia Barat. Proses yang dilakukan oleh Polri menjelang penerapan one way tersebut, dikatakan Edi diantaranya melakukan pembersihan atau sterilisasi sebelum one way diterapkan pada sore harinya. Edi Junaidi mengatakan sterilisasi telah dilakukan dari arah Jawa Tengah menuju Jawa Barat tersebut. Ia menjelaskan nantinya skema one way akan diberlakukan mulai titik KM 72 Tol Cipali hingga gerbang Tol Kalikangkung. Di Kalikangkung, proses pembersihan arus mulai dilakukan di GT Kalikangkung, Semarang. Adapun jumlah kendaraan dari arah Jakarta ke Semarang yang masuk ke GT Kalikangkung pada hari ini dari pukul 12 dini hari hingga 12 siang sebanyak 9.424 kendaraan. Sementara itu untuk skema rekayasa lalu lintas kontraflow yang dijadwalkan akan berlaku dari KM 47 Tol Karawang Barat hingga KM 72 Tol Cipali masih belum dilaksanakan. Mengatasi hal tersebut, kendaraan dari arah Cirebon ke Jakarta dialihkan keluar melalui gerbang Tol Subang. Polisi mengalihkan kendaraan bermotor dari arah Cirebon ke Jakarta untuk keluar melalui gerbang Tol Subang saat sterilisasi ruas Tol Cipali dalam rangka penerapan kebijakan satu arah di Subang, Jawa Barat pada Selasa 18 April kemarin. Korlantas Polri merekayasa lalu lintas satu arah di ruas Tol Cipali hingga Kalikangkung pada Selasa 18 April sekira pukul 2 siang hingga pukul 12 malam dan Rabu sekira pukul 8 malam hingga pukul 12 malam untuk mengurangi potensi kemacetan kendaraan bermotor saat arus mudik Lebaran terjadi. Winners, sebelum Anda mudik pastikan saldo e-tol cukup agar perjalanan lancar. Isi saldo e-tol sesuai tujuan perjalanan Anda. Namun kalau tiba-tiba di tengah perjalanan kehabisan saldo e-tol, tetaplah tenang. Ada beberapa opsi yang bisa Anda lakukan sebagai pemudik. Dilansir dari PUPR BPJT, di beberapa gerbang tol juga disediakan petugas untuk melakukan pengisian saldo e-tol secara langsung. Maka pemudik dapat menekan tombol bantuan di gardu tol. Kedua, top up saldo e-tol melalui M-Banking. Khusus langkah ini hanya smartphone yang memiliki fitur NFC bisa melakukannya, seperti pengguna Flash pengisian melalui M-Banking BCA. Kemudian pengguna Brizi melalui Brimo. Dan e-money, Bank Mandiri dapat memanfaatkan fitur Live-in by Bank Mandiri. Caranya dengan menempelkan kartu e-tol ke smartphone yang memiliki NFC. Tunggu sampai terbaca di smartphone, maka pengisian saldo e-tol bisa dilakukan. Ketika mencari tempat pengisian saldo di rest area atau di area terdekat, pemudik yang kehabisan saldo dapat menepi ke rest area yang memiliki ATM untuk melakukan pengisian saldo. Pastikan saldo sudah terisi sesuai tujuan perjalanan, tujuan perjalanan pemudik, dan cek estimasi perhitungan tarifnya sebelum berangkat. Berikut daftar mengenai tarif tol Trans Jawa dikutip dari bpjt.pu.go.id. Tarif tol Jakarta-Tangerang sebesar Rp8.000. Selanjutnya tarif tol Tangerang-Merak sebesar Rp44.000. Tarif tol Jakarta Outer Ring Road sebesar Rp16.000. Tarif tol Jakarta-Cikampek sebesar Rp20.000 dan tarif tol Cikopo Palimanan sebesar Rp119.000. Kemudian tarif tol Palimanan-Kanci sebesar Rp12.500. Tarif tol Solo-Ngawi sebesar Rp104.000 dan tarif tol Kanci Pejagan sebesar Rp29.500. Kemudian tarif tol Pemalang-Batang sebesar Rp45.000. Tarif tol Pejagan Pemalang sebesar Rp60.000. Tarif tol Ngawi-Kertosono sebesar Rp91.000. Tarif tol Batang Semarang-Kalikangkung sebesar Rp86.000. Tarif tol Semarang ABC Solo sebesar Rp75.500, tarif tol Semarang ABC sebesar Rp5.500 dan tarif tol Kertosono Mojokerto sebesar Rp50.000. Tarif tol Mojokerto Surabaya sebesar Rp39.000.
Tarif tol Surabaya Gempol segmen Dupak Waru sebesar Rp5.000, segmen Waru Porong sebesar Rp9.000, sementara segmen Porong Gempol sebesar Rp9.000. Tarif tol Gempol Pasuruan gratis sebesar Rp39.000. Tarif tol Gempol IC Pandaan sebesar Rp13.000. Tarif tol Pandaan Malang sebesar Rp35.500 dan tarif tol Pasuruan Grati Probolinggo Timur sebesar Rp30.000. Tingginya volume kendaraan selama periode mudik Lebaran 2023 ini berpotensi meningkatkan risikonya terjadi kecelakaan. Hal tersebut dipicu oleh kelelahan pengemudi karena perjalanan jauh hingga faktor kendaraan yang kurang prima. Demi meminimalisir hal tersebut, Askrindo melalui DigiAx memberikan asuransi kecelakaan diri gratis kepada 900 pemudik yang berangkat mudik bersama BUMN yang diselenggarakan Askrindo selama 2 hari pada 18 hingga 19 April 2023. Nilai pertanggungan yang disiapkan mencapai Rp27 miliar. Pemberian perlindungan asuransi kecelakaan gratis ini sekaligus untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya berasuransi sekaligus wujud nyata BUMN hadir di masyarakat. Direktur Utama Askrindo Priyastomo menjelaskan asuransi kecelakaan diri ini untuk melindungi pemudik dari risiko perjalanan seperti meninggal dunia atau cacat tetap dalam jangka waktu 7 hari pertanggungan. Pemberian asuransi akan dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan mudik bersama yang diselenggarakan Askrindo pada 18 hingga 19 April 2023. Kegiatan mudik bersama BUMN merupakan salah satu implementasi bakti BUMN sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan TCSL. Hal tersebut dikatakan Menteri BUMN Erick Thohir saat memberikan arahan sekaligus melepas peserta mudik bersama BUMN 2023. Bertajuk Mudik Dinanti, Mudik di Hati pada Selasa kemarin. Pendaftaran peserta mudik gratis ini dibuka dengan kuota terbatas sejak 5 April 2023 lalu. Kegiatan mudik yang diselenggarakan bersama dengan Indonesia Financial Group sebagai holding asuransi dan penjamin BUMN dengan memberangkatkan sebanyak 1.850 pemudik menggunakan 39 armada bus eksekutif. Kota-kota tujuan mudik adalah Kuningan via Cirebon, Pekalongan via Tegal, Purworejo via Purwokerto, Magelang via Temanggung, Kudus via Semarang, kemudian Yogyakarta via Klaten, Wonogiri via Solo, dan Surabaya. Menurut Priyastomo, peserta mudik juga mendapatkan konsumsi serta hal tiket untuk menjamin kenyamanan selama perjalanan. Peserta dapat asuransi kecelakaan diri secara gratis. Informasi lainnya, Tribuners, bakal calon Presiden Baca Pres Anies Baswedan dipastikan tak akan menggelar halal bihalal bersama Koalisi Perubahan. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu nantinya akan menghabiskan waktu bersama keluarganya. Hal tersebut diungkapkan perwakilan Anies di tim kecil Koalisi Perubahan Sudirman Said pada Selasa 18 April lalu. Sudirman menjelaskan Anies juga dipastikan tak melakukan halal bihalal bersama Koalisi Perubahan. Menurutnya Lebaran merupakan hari untuk keluarga. Dengan begitu, Sudirman menuturkan nantinya seluruh kegiatan politik bakal dijeda terlebih dahulu. Begitu juga Koalisi Perubahan tak akan menggelar agenda pertemuan dan agenda politik saat Hari Raya Lebaran. Momen Idul Fitri dimanfaatkan untuk kumpul bersama keluarga. Maka selama Lebaran, kegiatan politik ditiadakan untuk sementara waktu. Sementara itu, selama bulan Ramadan ini, Anies Baswedan melakukan tirakat dengan berkeliling ke sejumlah daerah. Tim 8 nanti akan menggelar apa masukan masyarakat selama Anies Baswedan melakukan tirakat.
Kementerian Kesehatan Kemenkes telah melakukan pelepasan tim pemantauan posko kesehatan mudik 2023 di kantor Kementerian Kesehatan. Sebagai informasi, tim pemantauan posko kesehatan merupakan gabungan dari lintas program di lingkungan Kemenkes, yakni jalur Jakarta-Surabaya untuk memantau jalan tol dan akan singgah di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Gondo Suwarno Semarang, Rumah Sakit Nganjuk untuk kesiapan rumah sakit rujukan. Selanjutnya, tim ini juga akan memantau kesiapan puskesmas di Pelabuhan Surabaya. Jalur tim pemantauan kedua, yakni jalur Jakarta-Palembang, akan memantau posko kesehatan di Tangerang, Serang, Kantor Kesehatan Pelabuhan KKP Banten, RSUD, Dr. Bob Bazar di Lampung, dan beberapa puskesmas di Lampung. Selanjutnya akan ada pemantauan di Rumah Sakit Umum Daerah Kayu Agung Palembang, posko kesehatan di Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin Palembang, dan pemantauan di Terminal Alang-Alang Lebar. Kemudian jalur selanjutnya adalah Surabaya, Banyuwangi, Denpasar. Pemantauan dilakukan di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Pos Kesehatan Gilimanuk, Puskesmas Melaya Gilimanuk, dan Rumah Sakit Umum Daerah Jemberana, Bali. Jalur selanjutnya adalah jalur mudik Pantai Selatan atau Pansela. Lebih lanjut, Direktur Pelayanan Kesehatan Primer Kementerian Kesehatan Kemenkes Yanti Herman mengingatkan ada sejumlah langkah-langkah yang harus diperhatikan sebelum mudik. Pertama, pemudik harus dalam kondisi sehat. Selanjutnya, memanfaatkan rest area yang ada. Dan ketiga, sebelum berangkat, lebih baik mengetahui jalur mudik dan titik mana saja terdapat posko kesehatan. Di sisi lain, Kementerian Kesehatan telah menyediakan 2074 posko kesehatan di jalur mudik Lebaran Idul Fitri 2023. Nantinya pada posko-posko tersebut akan diturunkan ambulans roda 4 dan roda 2 alias motor. Oleh Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Kemenkes RI Maksi Rein Rondonuwu, dijelaskan jika ambulans motor bisa menolong pemudik yang terjebak kemacetan. Bercermin pada mudik tahun lalu, banyak pemudik yang mengalami dehidrasi parah karena terjebak macet panjang. Dari Pusdatin yang sudah membantu juga untuk penyatuan data nanti yang akan dilaporkan harian oleh setiap posko yang ada di jalur mudik dan arus balik pada tahun ini. Koordinasi lintas sektor dan lintas program meliputi 34 Dinas Kesehatan Provinsi, 514 Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, Kementerian Perhubungan, TNI Polri, Kementerian PUPR, dan juga BNPB dalam rangka kesiapsiagaan tersebut. Adapun koordinasi yang dilakukan adalah penyiapan fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi nanti puskesmas pun untuk yang rawat jalan akan dilakukan piket. Lalu pos kesehatan di jalur-jalur tol, di jalur exit tol, di jalur arteri, lalu di tempat wisata, tempat ibadah, dan juga kesiapan dari PSC 119 di setiap. Kabar baik bagi Anda, warga DKI Jakarta, selama libur Lebaran 2023 ini, penerapan ganjil genap di Jakarta ditiadakan. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman memastikan tak akan memberlakukan penerapan ganjil genap di Jakarta saat libur Lebaran Idul Fitri 2023. Selama ini penerapan ganjil genap diberlakukan untuk menindak pengendara yang melanggar saat berkendara. Latif mengemukakan pembebasan ganjil genap di DKI Jakarta selama momen libur Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah ini akan diberlakukan mulai tanggal 19 hingga 25 April 2023 mendatang. Hal tersebut sebelumnya sempat disinggung oleh juru bicara Kemenhub Adita Irawati. Menurutnya polisi akan melihat kondisi di lapangan. Meski telah dijadwalkan, namun apabila telah kondusif, maka ganjil genap tak perlu dilaksanakan. Untuk diketahui sampai saat ini ada 25 titik ruas jalan yang kena ganjil genap. Berikut adalah jalan yang terkena ganjil genap di Jakarta dilansir dari data Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Di antaranya yakni Jakarta Pusat,
Jalan Gajah Mada, Jalan Hayam Wuruk, Jalan Majapahit, Jalan Medan Merdeka Barat, Jalan MH Tamrin, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Balikpapan, Jalan Kiai Caringin. Selanjutnya Jalan Salemba Raya sisi barat untuk timur mulai dari simpang Jalan Paseban Raya sampai Diponegoro. Kemudian Jalan Keramat Raya, Jalan Stasiun Senen, Jalan Gunung Sahari. Kemudian di Jakarta Selatan terdapat Jalan Sisingamangaraja, Jalan Panglima Polim, Jalan Fatmawati, Jalan Suryo Pranoto, Jalan Gatot Subroto, Jalan HR Rusuna. Maksud kami Jalan HR Rasuna Said. Kemudian di Jakarta Timur terdapat Jalan MT Haryono, Jalan DI Panjaitan, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalan Pramuka hingga Jakarta Barat, Jalan Pintu Besar Selatan, Jalan Tomang Raya, Jalan Jenderal S. Parman. Sebenarnya tanggal sudah ditetapkan, tetapi kita tentu polisi akan melihat situasi lapangan ya. Ketika kontraflow dan one way itu ternyata sudah kondusif, ganjil genap ini tidak perlu dilakukan. Jadi akan sangat tergantung situasi. Kalau dilihat di ketetapannya di surat keputusan bersama memang ada klausul bahwa kepolisian berhak untuk mengambil tindakan yang disesuaikan dengan kondisi lapangan. Meskipun mungkin sudah dijadwalkan, kalau ternyata kondisinya baik-baik saja, kita mungkin tidak perlu lakukan ganjil genap gitu ya. Dan kalaupun nanti sudah ada yang lewat di jalan ini dan ternyata terkena ganjil genap, tidak akan dilakukan tindakan yang istilahnya sama sekali nggak boleh lewat juga tidak. Kita pasti akan berikan beberapa toleransi ya. Apalagi kalau itu yang kendaraan-kendaraan yang dari Sumatera, mereka nggak mungkin berhenti gitu kan, karena sudah ada di dalam jalan tol. Jadi pendekatannya tentu tidak akan terlalu struktural ya, tidak terlalu ketat. Tetapi ini sifatnya lebih untuk masyarakat juga bersiap gitu. Dan nanti disesuaikan kondisi lapangan, jika semuanya kondusif, mungkin kita rekayasa-rekayasa tadi tidak perlu dilakukan. Polda Metro Jaya berkomitmen untuk menjaga rumah-rumah warga yang ditinggal pemudik saat masa mudik Lebaran 2023. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto memerintahkan anggotanya untuk lebih intens melakukan patroli, khususnya di wilayah pemukiman warga yang melakukan mudik. Karyoto mengakui ada keterbatasan anggota untuk melakukan pengamanan. Namun ia berkomitmen pihaknya akan semaksimal mungkin menjaga kondusivitas Jakarta yang ditinggal warganya mudik. Hal ini dilakukan agar warga Jakarta dan sekitarnya yang pulang ke kampung halaman tak cemas akan kondisi rumah yang ditinggalkan. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memerintahkan anggotanya untuk menggencarkan patroli selama masa Lebaran 2023. Patroli ditingkatkan khususnya di daerah pemukiman yang ditinggal oleh warga yang pulang ke kampung halaman pada periode tersebut. Listio berharap dengan adanya peningkatan patroli selama jam-jam rawan, bisa meminimalisir potensi terjadinya aksi tindak pidana di lingkungan masyarakat. Di samping itu, mantan Kabareskrim Polri juga meminta kepada anggotanya untuk melakukan pengecekan secara berkala ke rumah warga yang ditinggalkan tersebut. Selain itu, ia juga menyarankan agar kepolisian setempat dapat mengaktifkan kembali pelaksanaan Siskamling hingga penerapan One Gate System jika memungkinkan. Kalau kami tidak satupun yang libur dan tidak satupun yang cuti, kecuali misalnya ada orang tuanya karena dan lainnya itu insidensi. Nah, kami sudah perintahkan kepada semua aparat di bawah itu berkoordinasi dengan satuan-satuan pengaman internal. Perumahan mesti ada satpamnya, perkantoran juga ada satpamnya untuk selalu berkoordinasi. Dan tentunya kami akan meningkatkan intensitas patroli, intensitas patroli dan daerah-daerah yang mana yang banyak ditinggalkan oleh masyarakat. Rawan itu daerah-daerah rawan itu di mana? Ya setiap Polres mesti ada lah ya. Setiap perumahan mewah, setiap perumahan penduduk yang terbuka itu rawan semua. Kalau misalnya ada tempat misalnya seperti kos-kosan, tiba-tiba di situ ada banyak motor 5 atau 10, sepi. Kan orang yang punya niat jahat akan bawa itu sepi. Saya akan peluang. Tapi kalau dipatroliin, mungkin warga sekitar juga ikut bertanggung jawab. Oh, ini rumah kosong, patroli di sana ada orang, ada kegiatan masyarakat itu menjadi faktor mencegah tidak hilangnya kesempatan bagi orang-orang yang punya niat. Cukup? Kapolda, balik lagi Pak ke U-turn Pak. Ada beberapa U-turn kan yang belum ditutup Pak. Semangat dan wajah sumringah ratusan mahasiswa di Jabodetabek terpancar
saat mengikuti program mudik ceria gratis yang diadakan Pemuda Mahasiswa Nusantara PMN Dukung Ganjar pada Senin 17 April 2023. Sebanyak 400 pemudik yang merupakan mahasiswa dan pemuda diberangkatkan PMN dari Ciputa Timur, Tangerang Selatan, Banten. PMN menyiapkan 8 bus yang siap mengantar para pemudik ini ke kampung halamannya, yakni Bandung, Tasikmalaya, Garut, Sukabumi, Serang, Pandeglang, kemudian Lampung hingga Palembang. Koordinator Nasional Kornas PMN Yusuf Hidayatullah menyatakan pihaknya memberangkatkan para mahasiswa dan organisasi pemuda ke kampung halamannya di wilayah Jawa Barat, Lampung, dan Sumatera Selatan. PMN tergerak untuk mengadakan kegiatan yang bertemu mudik ceria bersama mahasiswa dan komunitas kepemudaan daerah 2023.